Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8 sekarang pelajaran Nahwu. Buka halaman 69, khobar inna. Jadi khobar inna itu inna yang masuk ke mubtada khobar. Nah, nih jadi inna itu kebalikan kana. Kalau misalnya kana amalnya merofa, kalau kana amalnya kan merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya kan. Nah kalau ini kebalikannya, persis kebalikannya. Jadi menasobkan isimnya, merofakkan khobarnya gitu ya. Langsung masuk ke contoh biar langsung paham. Nih, ini mubtada khobar yang belum dimasuki inna. Muhammadun Rasulullah. Terus sekarang dimasuki inna. Inna Muhammadan Rasulullah. Tuh, isimnya mubtada'nya langsung jadi domah, jadi fathah kan, jadi nasab. Muhammadan. Terus rasulu jadi marfu, jadi domah. Terus innat at-talibani najihani. Innat talibaini najihani. Coba kalian lihat di bagian alamatu nih loh. Alamatu rof'il isim, alamatu nasbil isim, sama alamatu jarril isim. Nah, sekarang lihat mansubnya mufrad itu pakai apa? Coba lihat. Ya, isim mufrad ya, nih mufrad 1 ya maksudnya. Oh, bukan mufrad, musanna ya 2 ya. Nih, ismil musanna. Tuh, mansubnya pakai ya, mansubnya pakai ya. Makanya di sini jadi innat tolibaini. Jadi dia tuh mansubnya pakai huruf ya. Kan dia amalnya apa? Menasabkan isimnya. Tuh. Terus najihani. Sedang ini khobarnya harus marfu. Sekarang lihat alamat rofa'nya musanna. Tuh, alamat rof'i musanna bil alif, pakai alif. Jadi dia innat talibaini najihani. Terus ini jamak al-mudarrisuna hadiruna. Innal mudarrisina hadiruna. Sekarang lihat alamat nasab jamak muzakkar salim itu pakai ya. Kalau kalau alamat rofa jamak muzakkar salim itu pakai waw. Sekarang lihat saudara-saudara inna. Kalau kemarin kan saudara kana kan ada amsa wa asbaha wa dhalla wa bata ya kan. Sekarang saudara-saudara inna itu ada apa aja? Lihat nomor 1, ini yang jenisnya untuk menguatkan, litakid, artinya untuk menguatkan. Inna itu artinya sesungguhnya. Jadi gini, kalau kita tutup innanya ya, jadinya kan Muhammadun Rasulullah kan. Artinya apa? Muhammad adalah rasulnya Allah, utusan Allah. Udah jelas kan, sebenarnya udah jelas. Tapi ditambahin inna jadi lebih menguatkan. Sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Sebenarnya sama kan arti dari kita ngomong itu tuh apa? Tapi kalau pakai inna itu lebih berarti orangnya ini tuh lebih menguatkan gitu di bagian situ gitu. Nah, terus sekarang anna, inna wa anna wa ka anna. Nah, sekarang anna. Anna itu artinya sama bahwasannya. Inna sama anna itu artinya sama, sesungguhnya, dan untuk mentakkid, untuk menguatkan. Tapi kalau misalnya inna itu selalu di depan kalimat inna, tapi kalau anna dia harus didahului oleh sesuatu. Jadi dia di tengah kalimat munculnya, nggak bisa di depan gini, nggak bisa di depan kayak inna. Nih contoh ya, wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasannya Allah itu pedih azabnya. Tuh, annallah, sesungguhnya Allah, bukan wa'lamu innallah, karena dia di tengah kalimat jadinya pakai anna.
Terus sekarang ka'anna itu artinya seolah-olah atau seakan-akan, seperti gitu loh. Jadi dia untuk penyerupaan. Contoh, ka'anna Zaidan syamsun. Aku Zaid itu seakan-akan seperti matahari gitu. Mungkin karena saking gantengnya atau karena saking putihnya atau kenapa gitu ya. Terus ka'anna Aliyan asadun. Ali itu seakan-akan seperti singa. Karena mungkin saking pemberaninya atau saking kuatnya atau kenapa gitu ya. Terus yang keempat, lakinna. Tulisannya untuk menetapkan perlawanan atau artinya tuh tetapi ya, tetapi. Contoh, al-kitabu shaghirun lakinnahu mufidun. Buku itu kecil, bukunya tuh kecil. Lakinnahu, tapi dia, hunya itu kan domir kan, balik ke kitabnya. Lakinnahu, tapi buku itu bermanfaat. Jadi walaupun kecil bermanfaat. Di sini ada perlawanan kan, perlawanan walaupun dia kecil tapi bermanfaat gitu, paham kan? Terus la'alla itu untuk mengharap. Artinya jadi semoga gitu, ya. Contoh, la'allal jawwa mu'tadilun ghadan. Semoga udaranya, cuacanya besok itu biasa aja gitu, apa? Pokoknya nggak dingin, nggak panas, pokoknya biasalah gitu, normal. Terus contoh lain, la'allal kitabu rakhisun. Semoga bukunya murah gitu. Jadi di sini dia tuh berharap gitu loh, berharap. Tuh, makanya dibilang untuk mengharap gitu. Sekarang laita itu sama kayak la'alla, tapi laita itu angan-angan, harapan yang tidak mungkin terwujud atau terwujudnya itu kayak cuman beberapa persen doang, kayak 2% dari 100% gitu loh. Jadi bener-bener bahkan gak bisa terwujud, bener-bener gak bisa terwujud. Contoh, laita syababu aidun. Apa? Contohnya tuh artinya tuh gini, semoga aku itu kembali muda. Gak mungkin kan? Jadi itu tuh cuman angan-angan ngomong doang gitu, yang gak mungkin terwujud gitu. Jadi laita itu tuh untuk angan-angan di mulut doang. Laita syababu aidun. Jadi orang tua nih ngomong, ya Allah aku pengen balik muda gitu. Kan cuman ngomong doang ya, soalnya gak mungkin terwujud. Mau dia ngapain aja gak mungkin terwujud gitu. Jadi laita itu untuk berharap, tapi yang berharap itu tidak mungkin tercapai. Terus yang terakhir, la an-nafiyah lil jinsi, untuk peniadaan jenis. Contoh, nih, la itu kan artinya kan tidak. Biasanya kan la itu emang dipakai untuk meniadakan atau pokoknya salah satu tugasnya itu kan untuk meniadakan. Nah, sekarang ternyata la itu masuk ke akhwati, saudara-saudara inna. Sekarang lihat contoh, la fa'ila khairin makruhun. Fa'il apa artinya? Pelaku ya kan. La fa'ila, tidak ada pelaku khairin kebaikan, tidak ada pelaku jadi tidak ada orang yang melakukan kebaikan itu tuh makruhun, dibenci gitu. Nah, di sini ada peniadaan kan. Peniadaan kalau misalnya orang yang berbuat baik itu nggak akan dibenci. Nah, jadinya dia fa'ila. Dia itu apa? Mansub ya kan. Makruhun. Ini apa? Khobarnya kan gak akan dibenci kan. Jadi khobarnya tuh yang ini. Fa'ila khairin ini. Jadi fa'ila khairin ini tuh kalimat kan, ini bukan satu kata. Jadi emang dia tuh satu kalimat ini dia jadi isim innanya, jadi isim lanya ini, jadi mubtada'nya. Khobarnya, kabarnya bahwasannya pelaku kebaikan itu tidak akan dibenci. Berarti kabarnya ini kan yang makruhun ya kan. Nah, makanya makruhunnya yang marfu gitu. Nah, cukup sampai di sini pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Nanti tugasnya kayak biasa di-share di grup. Sudah akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.